Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Sejarah Matematika dengan materi konsep-konsep relasi dan kalkulus. Dosen pengampu Ibu Maulani Meutiarani MPD. Sebelumnya perkenalkan saya Rindang Sudianur Muhammad dengan NIM 229098. Dengan saya Henika Tika dengan NIM 220290036. Saya Makrifatul Afifah Purjianto dengan NIM 22029022. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu paradoks Zeno. Paradoks Zeno ialah menggabungkan pemikiran terhingga dengan pemikiran tak terhingga dan proses pembatasan. Paradoks yang dikembangkan oleh Zeno lahir di abad ke-5 sebelum Masehi, di mana paradoks ini sangat memberikan kontribusi bagi dunia matematika saat itu, terutama pada zaman penemuan konsep-konsep kalkulus oleh Newton dan Leibniz di Kondratiev 2011. Paradoks yang dikembangkan adalah paradoks yang terkait dengan konsep jumlah tak terbatas, atau bisa disebut juga dengan deret geometri tak terbatas. Ada 4 pembagian paradoks Zeno. Yang pertama yaitu pembagian 2, di mana pembagian tak terhingga pada suatu segmen garis lurus dalam waktu yang terbatas adalah suatu hal yang tidak mungkin dicapai. Proses pembagian dimulai dengan menetapkan titik tengah sebagai pusat. Namun meskipun dilakukan secara bertahap dengan membagi segmen garis menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, jumlah titik tengah tidak akan pernah mencapai tak terhingga dalam batas waktu yang terhingga. Next. Karena mustahil melakukan perjalanan sebanyak tak terhingga, maka benda takkan pernah sampai tujuan, seperti pada gambar. Yang kedua yaitu ada anak panah. Anak panah bergerak karena dilepaskan dari busur pada waktu tertentu, diam maupun tidak diam. Apabila waktu tidak dapat dibagi, panah tidak akan bergerak. Apabila waktu kemudian dibagi, tetapi waktu juga tersusun dari setiap satuan atau saat. Jadi panah tidak dapat bergerak pada suatu saat tertentu, tidak dapat bergerak pula pada waktu. Oleh karena itu anak panah selalu diam. Misalnya kita membagi waktu sebagai deretan masa kini, kemudian kita lepaskan anak panah tersebut. Di setiap masa kini, anak panah menduduki posisi tertentu di udara. Oleh karena itu, anak panah dapat dikatakan diam sepanjang waktu. Yang ketiga yaitu perlombaan lari Achilles dengan kura-kura. Achilles ialah seorang kesatria perang Troya pada mitologi Yunani. Berlomba lari dengan seorang yang bisa disebut si kura-kura. Tetapi Achilles tidak dapat mengalahkan si kura-kura yang berjalan lebih dahulu. Untuk memudahkan penjelasannya, maka diberikan ilustrasi dengan menggunakan angka pada paradoks ini. Nah, bayangkan, Achilles berlari dengan kecepatan 1 meter per detik, sedangkan si kura-kura selalu berjalan dengan kecepatan setengahnya. 0,5 meter per detik, namun si kura-kura mengawali perlombaan dari setengah jarak yang akan ditempuh. Misalnya, jarak tempuh perlombaan 2 kilometer, maka titik awal start si kura-kura berada pada posisi 1 kilometer, sedangkan Achilles pada titik 0 kilometer. Si kura-kura berjalan begitu Achilles mencapai tempatnya. Begitu juga Achilles mencapai posisi 1 kilometer, si kura-kura berada pada posisi 1,5 kilometer. Achilles mencapai posisi 1,5 kilometer, kura-kura mencapai posisi 1,75 kilometer. Begitupun Achilles mencapai posisi 1,75 kilometer, si kura-kura mencapai posisi 1,875 kilometer. Begitulah bayangannya. Kesimpulannya paradoks ini adalah bah Kesimpulannya paradoks ini adalah menurut ilustrasi yang diberikan, Achilles seolah-olah tidak pernah dapat menyusul si kura-kura. Karena setiap kali Achilles mencapai posisi tertentu,
si kura-kura telah memindahkan diri ke posisi baru. Paradoks ini menentang bahwa kita tentang pergerakan kontinu dan memunculkan pertanyaan filosofis tentang apakah pergerakan seperti itu dapat benar-benar mencapai tujuan atau apakah selalu akan terdapat jarak yang dapat dibagi menjadi setengah terus-menerus. Nah, yang terakhir yaitu gerakan orang-orang berurutan. Paradoks tentang gerakan urutan orang-orang. Paradoks ini dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya A, 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 urutan berhenti. B, 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 itu urutan bergerak ke kiri. C, 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 itu urutan bergerak ke kanan. Semuanya bergerak dengan kecepatan tetap atau sama. Nah, B dan C bergerak saling mendekati dengan kecepatan yang sama. Seperti gambar di samping, hendak sejajar dengan barisan A. Antara sebelum dan sesudah titik C paling kiri melewati dua buah B. Tetapi cuma satu buah A, berarti waktu C untuk melewati B adalah sama dengan setengah waktu untuk melewati A. Padahal A dan B adalah unit yang identik. Seperti gambar di samping. Itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya, materi metode menghabiskan Eudox yang akan disampaikan oleh Reni Kartika. Kepada Reni, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu metode menghabiskan Eudox. Kontribusi antipon terhadap pembuktian luas daerah lingkaran dengan menggunakan metode pembagian poligon beraturan, membawa perdebatan dan menghadirkan paradoks. Meskipun pemikirannya mendapat kritik, keberaniannya membuka jalan bagi pengembangan metode menghabiskan atau method of Hilton oleh Eudox. Metode ini mengasumsikan pembagian tak hingga dan menjadi dasar bagi pemecahan masalah perbandingan luas daerah lingkaran dengan poligon beraturan. Seperti gambar di samping. Selanjutnya yaitu Eudoxus dengan kontribusinya terhadap metode menghabiskan. Tidak hanya mengatasi paradoks antipon, tetapi juga menciptakan iklim matematis yang memberikan dasar bagi kalkulus integral. Karya-karya Eudox dalam pembandingan rasio dan penanganan bilangan irasional memainkan peran penting dalam pengembangan matematika pada masa itu. Selanjutnya, Eudox dikenal sebagai ilmuwan yang memperkenalkan metode pembandingan rasio dan melibatkan bilangan irasional. Kontribusinya terhadap teori besaran irasional dan pemecahan masalah konstruksi kubus menunjukkan kecemerlangan matematikanya. Next. Selanjutnya yaitu metode kesetimbangan Archimedes. Metode Archimedes yang dikenal sebagai metode kesetimbangan atau metode equilibrium digunakan untuk menemukan rumus volume bola. Metode ini melibatkan pembagian bola menjadi irisan tipis yang diperlakukan sebagai silinder dan kerucut. Dengan pendekatan ini, Archimedes berhasil mendapatkan rumus volume bola yaitu 4 pi r kubik per 3, seperti gambar di samping. Selanjutnya yaitu penting untuk dicatat bahwa metode kesetimbangan menggunakan ide dalam menyusun struktur yang besar dari komponen-komponen kecil. Meskipun metode ini tidak menggunakan konsep limit modern, namun memiliki kemampuan untuk memberikan ketelitian yang tinggi. Menjadi esensial dan kesejalan dengan konsep pengintegralan yang dikenal saat ini. Metode kesetimbangan dengan kemampuannya mencapai ketelitian sempurna, menunjukkan kecanggihan matematika Archimedes pada zamannya. Selanjutnya yaitu awal integrasi di Eropa Barat. Teori integral mengalami kemajuan yang signifikan setelah terjemahan dan revisi karya-karya Archimedes oleh Regiomontanus pada abad ke-15. Pengaruh Archimedes meluas di Eropa memicu perkembangan pemahaman konsep integral. Simon Servin, seorang insinyur Flemish, dan Luca Ferrion, seorang matematikawan Italia pada zaman modern, menggunakan metode sebanding dengan Archimedes. Stepin mengusulkan metode hidrostatik menjadi landasan kalkulus dasar yang dikenal saat ini. Johann Kepler, tokoh awal era Eropa modern, berperan penting dalam mengembangkan hubungan antara tak hingga dan integral.
Selanjutnya, ia menggunakan metode integral dalam hukumnya mengenai pergerakan benda-benda angkasa dan mencari solusi untuk masalah matematika kompleks. Kepler menghadapi metode atomik menyusun elemen-elemen kecil tak terhingga untuk mencari keliling lingkaran dan volume bola. Kontribusinya menjadi dasar bagi para ahli teknik dalam memecahkan persoalan matematika terkait pekerjaan. Upaya Kepler dalam pengintegralan terutama konsep titik-titik berurutan dan kurva-kurva dalam satu parameter membentuk fondasi bagi Cavalier dalam mengembangkan metodenya. Dengan demikian, evolusi teori integral mencakup perjalanan dari Archimedes hingga perkembangan modern oleh Stephen, Cavalier, dan Kepler, yang kemudian membentuk dasar bagi Cavalier dalam pengembangan metodenya. Selanjutnya yaitu metode Cavalier of Indivisibles. Bonaventure Cavalieri lahir di Milan pada tahun 1998. Ketika usia muda, ia telah menjadi Jesuite. Belajar di bawah bimbingan Galileo, ia merupakan seorang matematikawan yang paling berpengaruh. Ia juga banyak menulis dalam bidang matematika, optik, dan astronomi. Cavalieri adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang paling besar dalam memperkenalkan logaritma ke Italia. Sumbangan yang paling besar adalah risalah yang untuk pertama kalinya dipublikasi pada tahun 1635. Tulisan ini memperkenalkan keterbagian, yaitu suatu metode yang mengikuti jejaknya Demokritus. Next. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Cavalieri. Yang pertama yaitu jika dua buah bidang permukaannya terpisah yang terletak di antara pasangan garis yang sejajar, dan jika dua segmen dipotong oleh garis yang sejajar tersebut pada garis sejajar yang lain, sehingga garis yang diperoleh memiliki panjang yang sama, maka luas dari kedua bidang permukaan tersebut adalah sama. Yang kedua, jika dua bangun ruang terletak di antara sepasang bidang yang sejajar, dan jika dua bagian dipotong oleh bidang sejajar tersebut pada bidang sejajar yang lain, sehingga bidang yang diperoleh memiliki luas dari adalah sama. Selanjutnya yaitu prinsip Cavalieri ini merupakan alat yang berharga untuk mempermudahkan perhitungan luas dan volume. Sebagai ilustrasi dari prinsip tersebut dapat kita gunakan untuk mencari volume bola. Konsep Cavalieri ini telah banyak membantu menurunkan rumus-rumus yang banyak kita jumpai di perguruan tinggi, yaitu dengan menyangkut geometri ruang. Prosedur ini banyak digunakan oleh para penulis buku teks dan telah dianjurkan oleh ilmu pendidik. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Reni. Selanjutnya itu awal diferensiasi yang akan disampaikan oleh Makrifatul Afifah kepada Afi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan awal diferensiasi. Fermat dengan fokusnya pada melukis garis singgung dan mencari nilai-nilai maksimum atau minimum suatu fungsi, membuka pintu awal bagi pengembangan kalkulus. Ide-idenya mencerminkan konsep yang sudah muncul pada zaman Yunani kuno, khususnya sekitar tahun 1629 Masehi. Dengan metodenya, Fermat mencari nilai maksimum atau minimum dengan mengasumsikan nilai tambahan yang sangat kecil pada fungsi, memanfaatkan turunan, dan mengilustrasikan prosedurnya dengan contoh kasus, seperti pembagian suatu besaran menjadi dua bagian sehingga hasil kali keduanya maksimum. Fermat juga kontribusi dalam menentukan persamaan garis singgung pada titik-titik tertentu pada kurva kompleks. Penelitiannya untuk karakteristika generalis yang juga memberikan dasar pada teori logika matematis dan metode simbolis. Meskipun tidak menyadari semua aspek kalkulus modern, Fermat memberikan dorongan awal terhadap perkembangan metode mencari nilai maksimum dan minimum fungsi untuk hasil menemukan persamaan garis singgung untuk berbagai kurva terkenal seperti elips, sigmoid, kisoid, conchoid, quadratics, dan volume Descartes. Kontribusi Fermat terutama dalam memahami konsep turunan
menjadi landasan penting untuk pengembangan kalkulus selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu matematikawan pada akhir abad ke-17. Yang pertama ada John Wallis, yang kedua ada Isaac Barrow, yang ketiga ada Isaac Newton, yang keempat ada Leibniz. Yang pertama yaitu John Wallis. John Wallis terlahir pada tahun 1616 Masehi dan menonjol sebagai matematikawan cakap. Pendidikan tingginya tidak hanya menunjukkan bakatnya dalam matematika, tetapi juga keberagaman minat dalam berbagai bidang ilmu. Pada tahun 1649, Wallis diangkat sebagai profesor Savilian geometri di Oxford. Kontribusinya yang pertama yaitu pemahaman terhadap irisan kerucut. Wallis menjadi tokoh pertama yang mendalami irisan kerucut sebagai kurva berderajat 2. Kontribusinya penting dalam pengembangan bidang geometri. Yang kedua yaitu karya Arithmetica Infinitorum. Pada tahun 1656, Wallis mempersembahkan Arithmetica Infinitorum. Dengan karya ini, Wallis berhasil menyempurnakan metode Descartes dan metode Cavalieri. Yang keempat yaitu pengembangan konsep eksponen. Wallis adalah orang pertama yang menjelaskan arti nol, negatif, dan pecahan eksponen secara komprehensif. Yang keempat, pengembangan simbol tak terhingga. Wallis memperkenalkan simbol tak terhingga menandai kontribusinya dalam pengembangan notasi matematika. Tokoh yang kedua yaitu Isaac Barrow. Isaac Barrow lahir di London pada tahun 1630 dan menyelesaikan pendidikan di Cambridge, seorang ilmuwan dan matematikawan terkemuka pada masanya yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kalkulus, matematika, dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. Nah, kontribusi yang pertama yaitu sebagai pelopor kalkulus. Barrow diakui sebagai pelopor dalam pengembangan kalkulus dengan kontribusi utamanya terletak pada konsep diferensiasi dan integrasi. Multitalenta, Barrow juga memiliki minat dalam fisika, astronomi, dan teologi. Keberagaman minatnya mencerminkan kecerdasan dan ketertarikannya yang luas. Pengaruh pada murid-muridnya. Salah satu murid terkenal Barrow adalah Isaac Newton, yang kemudian melanjutkan dan memperluas kontribusi Barrow dalam bidang matematika dan fisika. Yang keempat, kontribusi terhadap metode numerik. Barrow juga memiliki kontribusi dalam pengembangan metode numerik untuk memecahkan masalah matematika, menunjukkan keterlibatannya dalam pemecahan masalah praktis. Tokoh yang ketiga ada Isaac Newton. Isaac Newton dilahirkan pada hari Natal tahun 1642, bertepatan dengan tahun meninggalnya Galileo. Pada usia mudanya, Newton telah memperlihatkan kecerdasan dan kecakapannya yang luar biasa. Ia telah mencoba peralatan mekanik dan telah mencoba melakukan berbagai eksperimen. Inovasi dalam mekanika dan kalkulus. Pada usia 23 tahun, Newton berhasil menyelesaikan generalisasi teorema binomial, menciptakan metode Fuchsians yang menjadi landasan untuk hitung diferensial dalam kalkulus. Pengembangan kalkulus. Newton mengembangkan kalkulus untuk menangani masalah garis singgung dan jari-jari kelengkungan pada kurva. Karya besarnya Principia, terbit pada tahun 1687. Principia, karya terbesarnya Newton, membahas sistem dinamik dan fenomena pergerakan benda angkasa yang mempengaruhi sejarah ilmu pengetahuan dengan pendekatan matematis dan geometris yang revolusioner. Metode Fluxion dan kalkulus. Newton memperkenalkan metode Fluxion untuk memahami perubahan berkelanjutan menjadi landasan bagi kalkulus, melibatkan konsep fluent, Fluxion, dan momen dalam memahami perubahan besarannya. Yang terakhir ada Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, seorang super jenius di abad ke-17, dan ia merupakan saingan Newton dalam menemukan kalkulus. Ia lahir di Leipzig pada tahun 1646. Semenjak kecil, ia sudah mempelajari sendiri bahasa Latin dan bahasa Yunani kuno. Sebelum berusia 20 tahun, ia telah menulis beberapa teks buku dalam bidang matematika, filsafat, teologi, dan hukum.
Kontribusi pada kalkulus. Dari tahun 1673 hingga 1676, Leibniz menciptakan simbol integral modern dan mendefinisikan rumus yang terakhir ada Leibniz, kontribusi pada kalkulus dari tahun 1673 hingga 1676. Leibniz menciptakan simbol integral modern dan mendefinisikan rumus integral pertama. Aturan Leibniz menjadi dasar banyak aturan dasar dalam kalkulus. Teori determinan dan teorema multinomial. Leibniz menyumbangkan pada teori determinan dan mengembangkan teorema multinomial, membuat kemajuan dalam teori binomial dan menyempurnakan dengan teorema multinomial. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Makrifatul Afifah. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.